Akhir-akhir ini startup lagi jadi sorotan, nilai valuasinya anjlok. Zenio, Link Aja, TaniHub, dan JDID hampir dalam waktu bersamaan melakukan PHK. Haritanu, pemilik MNC Group, menyebut ini sebagai akhir dari masa emas startup. Bener nggak sih? Apa sih sebenarnya yang tengah terjadi dan bagaimana nasib startup Indonesia di masa depan? Yuk kita cari tahu di video singkat ini. Kita akan mulai dengan mendudukkan situasi startup hari ini pada tempatnya, lalu menelusuri kisah yang menjadikan sebuah startup kecil bisa dapat valuasi pasar yang gila-gilaan. Kemudian menukik untuk mengulas faktor-faktor yang mendorong startup berada pada tepi jurang kehancuran. Setelah itu kita kaji apa yang perlu dilakukan oleh startup untuk selamat dari prahara yang menghadang. Di akhir kita akan intip bagaimana sih nasib startup ke depannya. Sebelum kita bahas startup, mari kita dudukkan situasi saat ini dalam dudukan yang pas. Sadari bahwa kondisi penurunan ini tidak hanya terjadi pada startup ya, tapi juga pada hampir semua perusahaan teknologi besar yang ada di dunia. Nilai komposit Nasdaq untuk perusahaan teknologi tinggi menunjukkan penurunan terbesar pada April 2022 dengan kinerja terburuk bulanan sejak krisis keuangan 2008. Aksi jual saham teknologi yang meluas telah menghapus triliunan dolar dalam nilai pasar. Hanya dalam 3 hari perdagangan, Microsoft telah kehilangan nilai sekitar 189 miliar US dollar. Penurunan harga Tesla tercatat sebesar 199 miliar US dollar. Kapitalisasi pasar Amazon telah menurun sebesar 173 miliar US dollar. Alphabet, perusahaan payung Google, bernilai 123 miliar US dollar lebih rendah dari minggu sebelumnya. Kerugian pembuat kartu grafis Nvidia mencapai 85 miliar US dollar dan induk Facebook Meta telah kehilangan 70 miliar US dollar. Perusahaan-perusahaan yang namanya saya sebut barusan bukan lagi sebuah startup loh ya. Mereka sudah jadi korporasi besar. Penurunan kinerja yang dramatik yang terjadi pada mereka memberikan indikasi bahwa ada sesuatu yang terjadi di pasar secara fundamental dan masif. Dan apapun itu, jelas-jelas memukul kuat para startup yang masih mencari jalan menuju profitabilitas. Nah, untuk memahami bagaimana startup bisa sampai pada kondisinya saat ini, kita perlu melihat ke belakang, menelusuri faktor-faktor kunci yang membuat mereka bisa jadi besar seperti sekarang. Startup adalah perusahaan rintisan yang hampir selalu diidentikan dengan produk atau layanan digital. Sejak awal mula lahirnya internet, startup digital selalu menjadi incaran para investor. Bahkan setelah internet bubble pecah di tahun 2000, investor masih terus mengucurkan dana pada startup-startup baru yang bermunculan. Nilai valuasi dari para startup ini terus bergerak naik secara eksponensial. Menurut data CB Insights, di akhir tahun 2021 kemarin, sudah ada lebih dari 1.000 unicorn di seluruh dunia, yaitu perusahaan startup yang nilai valuasi pasarnya mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Apa yang membuat startup ini bisa tumbuh secara eksponensial dalam waktu yang sangat singkat? Para startup ini berada dalam kondisi pasar di mana pemenang akan menguasai semuanya, atau winner takes all. Nah, di pasar ini, para pemain berjuang untuk menguasai ceruk pasar mereka. Sering waktu, dengan sedikit pengecualian, sejumlah kecil perusahaan akhirnya mendominasi industri. Mereka mampu menguasai sebagian besar pasar dan menyisakan sedikit sekali untuk pemain lainnya. Kita tahu ya, dulu kan ada banyak mesin pencari ya. Sekarang ya cuman ada Google yang kita pakai. Dulu ada beberapa sistem operasi mobile. Sekarang cuma 2, iOS dan Android. Dulu media sosial banyak. Sekarang ya tinggal Facebook dan Instagram. Nah, untuk bisa menguasai pasar, maka sebuah startup harus bisa bertumbuh dengan sangat-sangat cepat. Ini melahirkan strategi growth at all cost, di mana startup mengejar pertumbuhan dengan segala cara. Mereka pun mengambil jalur pertumbuhan yang tidak organik. Mereka membeli pelanggan dengan diskon, subsidi, dan bonus yang fantastis. Mereka juga mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang kerap kali adalah pesaing mereka, agar bisa memiliki teknologi baru tanpa harus mengembangkannya, agar bisa masuk pasar yang lebih luas tanpa harus memulai dari awal. Juga di saat yang sama, meredam persaingan dan perlawanan dari pesaing potensial mereka. Pertanyaannya adalah, dari mana startup-startup itu mendapatkan dana untuk melakukan semua itu? Jawabannya adalah dari para venture capital,
yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan rintisan. Suku bunga acuan yang rendah mendorong para investor untuk menyalurkan dananya ke berbagai startup dengan harapan imbal balik yang lebih menjanjikan. Pada 2019, pendanaan dari investor mencapai 143 miliar US dollar dari yang semula hanya 26,9 miliar US dollar. Sayangnya, tidak semua investor memiliki horizon jangka panjang. Sebagian venture capital mencari keuntungan yang cepat. Mereka ingin menguangkan investasinya dalam putaran investasi berikutnya dengan margin keuntungan yang tinggi. Jadi ya mereka nggak peduli apakah startup yang mereka investasikan itu menguntungkan atau tidak, selama valuasi pasar dari startup tersebut naik eksponensial. Nah, pada saat itulah mereka menjual sahamnya. Itulah sebabnya mereka memaksa para startup untuk bertumbuh gila-gilaan dengan cara apapun. Karena dengan begitu, mereka bisa buat proyeksi pendapatan yang juga gila-gilaan, dengan story yang juga gila-gilaan. Tujuannya, ya mendongkrak nilai pasar atau market valuation setinggi-tingginya. Lalu datang COVID-19 yang mengakselerasi pertumbuhan gila-gilaan itu. Selama pandemi, semua produk atau layanan digital dicari dan dibutuhkan semua orang. Apalagi jika bisa digunakan secara remote atau di rumah, seperti layanan konferensi video Zoom, alat olahraga Peloton, alat penjualan online Shopify, dan hiburan rumah Netflix. Dalam 2 tahun terakhir, di 2020 dan 2021, nilai investasi venture capital pada perusahaan-perusahaan seperti mereka tumbuh 2 kali lipat, memberikan mereka nilai valuasi pasar tertinggi sepanjang masa. Selama pandemi, proses produksi terhambat dikarenakan adanya kebijakan lockdown di hampir semua negara. Pandemi juga mengganggu arus rantai pasok, mengakibatkan langkanya bahan baku. Akibatnya, jumlah barang yang diproduksi jadi sangat terbatas. Nah, ketika pandemi sudah terkendali dan pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan, di saat yang sama menggelontorkan bantuan tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa otomatis meningkat. Sayangnya, jumlah barang yang tersedia masih terbatas. Permintaan tinggi, pasokan rendah. Harga-harga pun melonjak naik. Kondisi itu diperparah dengan situasi perang Rusia-Ukraina. Produksi dan distribusi minyak dan gas alam terhambat. Harga bahan bakar pun melonjak naik, mengakibatkan peningkatan harga yang lebih tinggi lagi di hampir semua jenis produk. Di Amerika, inflasi telah mencapai 8,5% tertinggi selama 40 tahun terakhir. Nah, untuk meredam kenaikan harga itu, pemerintah Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, serta mengurangi keinginan masyarakat untuk belanja. Harapannya, hal itu akan menurunkan tingkat permintaan atas barang dan jasa, yang kemudian berujung pada turunnya harga-harga. Sayangnya, kenaikan suku bunga acuan itu berakibat pada naiknya biaya dana atau cost of fund. Para investor tidak bisa lagi mendapatkan dana murah untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan startup. Karenanya, para investor jadi lebih konservatif dalam menempatkan dana investasinya. Mereka juga jadi lebih milih-milih, karena ya biaya dananya kan mahal. Jumlah funding untuk startup di kuartal 1 tahun 2022 ini turun 19% dibandingkan kuartal sebelumnya. Para startup yang mengandalkan suntikan dana dari investor untuk membiayai pertumbuhannya tiba-tiba mengalami kesulitan untuk fundraising di putaran berikutnya. Selain itu, ketika dunia mulai bertransisi dari pandemi menuju endemi, masyarakat pun mengalami euforia. Mereka ingin menghabiskan waktu di luar rumah dan kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka sebelum pandemi. Di saat yang sama, inflasi tinggi membuat mereka lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Akibatnya, perusahaan-perusahaan digital yang selama pandemi mudah sekali mendapatkan pelanggan, tiba-tiba harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan pelanggan baru. Proyeksi customer lifetime value mereka pun terkoreksi. Emily Bowersock-Hill, Chief Executive Bowersock Capital Partners, mengatakan bahwa pasca pandemi ini, kebiasaan belanja konsumen pun bergeser dari digital dan online ke pengalaman offline. Konsekuensinya, Peloton mengumumkan bahwa mereka kehilangan 757 juta US dollar dalam 3 bulan pertama tahun ini. Netflix melihat sahamnya turun sekitar 75% dari rekor tertinggi pada November setelah kehilangan 200.000 pelanggannya pada kuartal pertama tahun ini. Nilai pasar Zoom juga telah turun menjadi 26 miliar US dollar. Situasi itu diperparah dengan biaya-biaya tinggi yang kadung dimiliki oleh perusahaan. Startup yang dipaksa tumbuh dengan segala cara telah mengeluarkan jutaan dolar untuk mensubsidi pelanggannya, merekrut ribuan karyawan dengan gaji yang fantastis, dan melakukan akuisisi yang kerap kali sebenarnya nggak penting-penting amat. Ingat ya, ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, maka ia bukan hanya mengakuisisi bisnisnya aja loh, tapi juga semua pengeluaran dan hutang-hutangnya.
Nah, kalau bisnis yang diakuisisi itu untung, ya nggak masalah. Karena pengeluaran bisa tertutupi oleh pemasukan. Nah, kalau masih rugi, gimana? Langkanya dana investasi, perubahan perilaku pelanggan, dan tingginya biaya operasional usaha inilah yang menempatkan startup dalam kondisi yang sangat sulit. Proyeksi kinerja dan pertumbuhan para startup di masa datang terlihat kelam. Daya tarik mereka redup. Nilai valuasi pasar mereka anjlok. Dalam kondisi pasar seperti itu, terlihat mana startup yang secara fundamental memang baik dan mana yang hanya polesan. Warren Buffett pernah berkata, hanya ketika air pasang sudah surut, kita bisa melihat siapa yang berenang telanjang. Pada bulan Mei 2022, Sequoia Capital, sebuah perusahaan venture capital yang berpusat di California, Amerika Serikat, menerbitkan dokumen berjudul Adapting to Endure untuk mengingatkan para founder startup akan kondisi ekonomi yang tengah terjadi. Sekaligus juga mengajukan beberapa saran agar startup dapat selamat dari situasi berat yang mereka akan hadapi. Dalam dokumen itu, Sequoia menyebutkan bahwa biaya modal yang lebih mahal dan kondisi ekonomi makro yang kurang pasti menyebabkan investor tidak lagi memprioritaskan pertumbuhan. Era growth at all costs akan segera berakhir. Sinyal di pasar menandakan preferensi yang kuat untuk perusahaan yang dapat menghasilkan uang pada saat ini. Profitabilitas kembali menjadi seksi. Maka startup perlu segera memotong biaya, merampingkan bisnisnya, dan menutup usaha-usaha yang tidak menguntungkan. Sebagian startup dituntut kembali fokus pada bisnis intinya. Sebagian lagi harus menyesuaikan dengan landscape pasar yang berubah. Dalam proses itu, pengurangan tenaga kerja kerap kali menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Semua itu harus dilakukan untuk memperpanjang runway bisnis mereka, sehingga mereka bisa melewati situasi ini dengan selamat. Harapannya tentu saja suatu saat nanti mereka bisa keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya Zenius melakukan pivot. Zenius menggunakan dana 500 miliar yang diperolehnya di bulan Maret tahun ini untuk mengakuisisi Primagama dalam rangka mengubah layanannya yang tadinya hanya online menjadi hybrid. Konsolidasi dan berbagai penyesuaian pun dilakukan, termasuk mengurangi 200 karyawannya. Tani Hub juga pivot, memindahkan fokusnya dari bisnis B2C ke B2B. Konsekuensinya, Tani Hub harus menutup 2 gudangnya dan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal yang sama terjadi pada Link Aja yang harus melakukan penyesuaian karena biaya akuisisi pelanggan yang kini semakin mahal karena Link Aja tidak memiliki captive market seperti yang dimiliki GoPay, ShopeePay, atau OVO. Konsolidasi bisnis yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja seperti ini tidak hanya terjadi di dunia startup. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan juga kerap kali melakukannya. Itu adalah wujud adaptasi perusahaan yang memang harus dilakukan untuk menjawab dinamika pasar yang senantiasa berubah. Contohnya adalah Unilever yang bulan April lalu baru saja mem-PHK ratusan karyawannya. Tekanan kondisi makro dan beban operasional perusahaan mengharuskan Unilever untuk mengefisiensikan unit bisnis yang tidak menguntungkan. Menurut Sequoia, proses recovery akan panjang. Kita tidak akan melihat V-shaped recovery seperti yang kita bayangkan di awal pandemi. Siklus recovery akan memakan waktu dan sulit untuk bisa memprediksi sampai kapan. Namun, ini bukan berarti akhir dari startup. Sebagian pengamat mengatakan ini adalah bentuk course correction, cara pasar mengkoreksi valuasi perusahaan-perusahaan startup yang sudah tidak masuk akal. The Great Revaluation, begitu istilahnya. Walaupun ini menyakitkan, situasi ini sebenarnya baik untuk startup. Ini saatnya mereka kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya fokus mengejar pertumbuhan dengan segala cara. Investor juga jadi lebih bijak dan tidak terbakar nafsu cari cuan besar dengan cara-cara yang berisiko tinggi. Saya yakin dari kondisi ini akan lahir startup-startup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih besar kontribusinya terhadap fundamental ekonomi bangsa. Betul bahwa beberapa startup tidak akan mampu bertahan dan akhirnya tutup. Namun, mereka yang berhasil keluar dari kondisi saat ini akan menjadi legenda, menjadi bagian dari solusi dan masa depan. Layaknya Amazon, Google, dan PayPal yang berhasil selamat dari gelembung internet di tahun 2000. Perlu diketahui bahwa tidak semua startup bergantung pada dana investor ya. Sebagian memilih untuk menggunakan dana sendiri dan membiayai pertumbuhan menggunakan keuntungan yang diperoleh sepanjang jalan. Istilah kerennya adalah bootstrapping. Cara ini memang membuat startup tidak bisa bertumbuh dengan cepat. Namun, biasanya perusahaan jadi lebih sehat dan sang founders punya kebebasan untuk menentukan arah usaha. Sadari juga bahwa tidak semua investor memainkan valuation game. Ada investor yang mengambil peran sebagai mitra strategis.
Biasanya mereka ini bukan venture capital, melainkan perusahaan konvensional yang ingin memperluas produk, layanan, atau ekosistem bisnisnya. Mereka berorientasi jangka panjang dan fokus pada penciptaan nilai. Ujungnya, ya, profitabilitas. Tentu saja, permodalan tidak akan hilang. Banyak startup masih akan terus mendapatkan pendanaan, seperti yang kita lihat hingga hari ini. Namun, jumlahnya akan berkurang dibandingkan beberapa tahun terakhir. Modal tidak lagi menjadi komoditas yang mudah didapatkan. Maka nggak salah juga sih kalau ada yang bilang bahwa pesta startup sudah usai. Karena bagi mereka yang mendirikan startup dengan tujuan untuk mendapatkan uang investor, maka bersiaplah untuk mati. Tapi bagi Anda yang membangun startup karena percaya bahwa produk atau layanan yang Anda buat itu akan jadi solusi nyata untuk masyarakat, maka Anda selalu punya peluang untuk sukses. Gairah dan cinta Anda pada apa yang tengah Anda perjuangkan itu menjadi bahan bakar yang akan terus membawa Anda menembus berbagai keterbatasan. Saya tutup video ini dengan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Masayoshi Son, Chairman dan CEO SoftBank pada Adam Neumann, founder WeWork, dalam serial Apple TV berjudul We Crashed. Siapa yang akan memenangkan pertarungan? Dia yang cerdas atau dia yang gila? Neumann menjawab, dia yang gila. Jawaban itu memicu pertumbuhan ugal-ugalan WeWork yang berakhir dengan kehancuran yang dramatik. Di episode terakhir, Masayoshi Son menjawab pertanyaannya sendiri dengan dia yang memiliki semua uang yang ada. Namun tampaknya Sequoia tidak setuju dengan jawaban Masa. Buktinya Zappos bisa menang melawan Amazon dalam jualan sepatu online. DoorDash bisa mengalahkan Uber Eats. Menurutnya, siapa yang akan memenangkan pertarungan adalah dia yang paling siap. Saya setuju dengan Sequoia. Kalau Anda, gimana? Kamu pasti pernah mendengar atau membaca kutipan bisnis sukses dimulai dari sebuah ide. Ya kan? Saya juga. Dan itu benar adanya. Semua bisnis besar yang berhasil saat ini dimulai dari sebuah ide sederhana dari pendirinya. Tapi kamu juga harus hati-hati. Karena idemu itu bisa jadi pembunuh bisnismu sendiri. Kok bisa? Gini, sebagai seorang inovator, kamu punya banyak ide yang tiba-tiba muncul begitu aja di kepala. Saat kamu mandi, makan, main, atau bahkan menjelang kamu tidur. Satu ide tumbuh begitu dahsyatnya. Kamu yakin ide itu bisa jadi solusi untuk pelangganmu. Bahkan bisa mengubah dunia. Maka kamu ceritakan ide itu pada sahabatmu. Dan dia tertarik. Kemudian kalian berdua memutuskan untuk memulai bisnis berdasarkan idemu itu. Kalian habiskan seluruh uang tabungan untuk membuat produk atau layanan yang tergambar semakin fantastis di imajinasi. Setelah jadi, kamu luncurkan dengan percaya diri ke pasar. Kemudian, kamu menunggu. Menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Kamu akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa apa yang kamu pikir dahsyat, belum tentu orang lain juga berpikir itu dahsyat. Sementara kamu sudah habiskan seluruh uangmu untuk menciptakan produk yang ternyata nggak ada orang yang mau beli. Nah, itu adalah penyebab nomor satu kenapa bisnis gagal. Dan semua itu disebabkan karena kamu jatuh cinta pada idemu. Beauty is in the eye of the beholder. Semua terlihat indah di mata pecintanya. Cinta itu juga buta. Kamu nggak mampu melihat semua yang cacat dari objek yang kamu cintai. Cinta itu juga menghipnotis. Sadar atau tidak sadar, kamu menyangkal pandangan orang lain yang berbeda dari apa yang kamu lihat pada idemu. Pikiranmu sibuk mencari pembenaran bahwa idemu itu memang dahsyat. Seharusnya kamu posisikan ide dahsyatmu itu sebagai sebuah hipotesa, yaitu gagasan yang perlu diuji kebenarannya. Layaknya semua ilmuwan, kamu pun harus mengambil jarak dengan idemu, seberapapun dahsyatnya ia menurutmu. Wujudkan idemu itu ke dalam bentuk prototipe sederhana agar orang lain bisa melihatnya, menyentuhnya, dan merasakannya secara langsung. Ini untuk menghindari orang lain merespon idemu menggunakan imajinasinya yang bisa jadi berbeda dengan ide yang kamu maksud. Kemudian tunjukkan prototipe itu ke sebanyak mungkin orang. Pelajari reaksi mereka. Ingat ya, tujuanmu bukannya untuk meyakinkan mereka seberapa dahsyat idemu itu,
melainkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin umpan balik dari mereka. Setelah itu, kembalilah ke garasi rumahmu, atau laboratoriummu, atau studiomu, apalah itu. Kemudian, di sana perbaiki idemu itu. Buat prototipe versi berikutnya. Tunjukkan lagi ke pelanggan potensialmu. Minta umpan balik lagi. Kemudian, perbaiki lagi. Begitu seterusnya hingga kamu berhasil menciptakan solusi terbaik yang benar-benar sudah tervalidasi oleh calon pelangganmu. Bisnis sukses dimulai dari sebuah ide. Ungkapan ini benar, tapi nggak lengkap, sehingga bisa menyesatkan. Maka izinkan saya menambahkan 2 kata ke dalam ungkapan itu. Bisnis sukses dimulai dari ide yang tervalidasi. Semoga manfaat. Selamat memulai bisnismu itu. Netflix, sang raksasa layanan video streaming itu baru aja memecat 150 karyawannya. Kehilangan 200.000 pelanggan di kuartal pertama tahun ini dan diprediksi akan kehilangan 2 juta pelanggan lagi di kuartal berikutnya. Saham Netflix juga drop 70% dibandingkan 6 bulan lalu. Apa yang terjadi? Apakah ini akhir dari Netflix? Apa penyebabnya dan apa strategi Netflix untuk melawan arus kehancurannya itu? Yuk, kita simak jawabannya di video singkat ini. Kita akan mulai dengan menyelami awal terciptanya Netflix, kemudian menelusuri jalan panjang berliku Netflix untuk menuju puncak keberhasilan. Setelah itu, kita akan buka-bukaan tentang apa yang terjadi sehingga Netflix bisa jatuh seperti sekarang. Dilanjutkan dengan mengupas langkah strategis Netflix untuk menangkal kehancurannya. Di akhir, seperti biasa, kita akan ulas 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pendiri Netflix, Mark Randolph dan Reed Hastings terinspirasi oleh kesuksesan perusahaan e-commerce Amazon.com. Ketika video berformat DVD diluncurkan di Amerika pada tahun 1997, keduanya punya ide untuk memulai bisnis penyewaan DVD berbasis situs web seperti Amazon. Ukuran DVD yang kompak, tipis, dan ringan memungkinkannya untuk dikirim melalui pos. Maka di tahun 1998, Netflix.com meluncur. Pelanggan dapat memilih koleksi DVD dan menyewanya melalui website tersebut. Kemudian DVD yang disewa akan dikirim melalui pos langsung ke rumah si pelanggan. Pada awalnya, peluncuran Netflix hanya memiliki 926 judul DVD. Layanan yang diberikan merupakan penyewaan DVD selama 7 hari dengan biaya $4 ditambah biaya pengiriman $2. Netflix.com memiliki fitur unggulan yang menjadi ciri khasnya sekaligus revolusioner di masanya, yaitu Smart Suggestion Algorithm, di mana setelah pelanggan menyewa film beberapa kali, maka Netflix dapat memberikan rekomendasi film baru secara otomatis yang sesuai dengan selera si pelanggan. Hanya dalam waktu 48 jam sejak go online, Netflix harus meningkatkan bandwidth dari situs webnya dikarenakan traffic yang padat dari para konsumen. Pada tahun 1999, Netflix berhasil mendapatkan suntikan modal senilai $30 juta dari grup Arnold yang memungkinkan Netflix untuk meluncurkan inovasi terbarunya bernama Marquee Program. Program ini memungkinkan para pelanggan Netflix untuk menyewa DVD sebanyak yang mereka inginkan selama 1 bulan hanya dengan membayar $16, tanpa biaya keterlambatan, tanpa tanggal jatuh tempo. Program ini terinspirasi dari pengalaman buruk Reed Hastings ketika dia harus membayar biaya denda sebesar $40 gara-gara terlambat mengembalikan video. Netflix pun semakin populer. Setiap hari Netflix menerima 10.000 pesanan DVD dengan pendapatan hampir mencapai $5 juta. Walaupun jumlah pelanggan terus bertumbuh, Netflix masih terus merugi. Karena itu, maka di tahun 2000, para founders sempat menawarkan Blockbuster untuk membeli Netflix dengan harga $50 juta. Blockbuster saat itu merupakan perusahaan penyewaan kaset video yang terbesar dan tertua yang memiliki 60.000 pegawai dengan 8.000 cabang tersebar di seluruh Amerika. Dan Blockbuster menolak tawaran Netflix mentah dan memilih untuk bekerja sama dengan Enron Broadband untuk meluncurkan jasa streaming video melalui internet yang ternyata gagal total. Di akhir tahun 2001, pemutar DVD yang harganya semakin murah menjadi hadiah akhir tahun yang sangat populer. Maka permintaan untuk layanan berlangganan DVD pun meningkat luar biasa. Dalam rangka membiayai rencana pengembangannya, Netflix melakukan aksi go public pada 29 Mei 2002, menjual 5,5 juta lembar saham
dengan harga 15 US dollar per lembarnya. Dan setahun kemudian, Netflix berhasil mencapai 1 juta subscriber sekaligus meraih keuntungan pertamanya. Kesuksesan Netflix tentu saja mengundang pemain besar untuk masuk ke dalam bisnis penyewaan DVD. Di antaranya adalah Blockbuster dan Walmart. Walaupun demikian, dengan fundamental yang sudah kuat, Netflix bukan hanya mampu bertahan, tapi juga mampu mengungguli mereka. Di tahun 2005, Netflix berhasil mengirim 1 juta film setiap harinya dari koleksi total sebanyak 35.000 judul film dan merayakan pengiriman keping DVD yang ke 1 miliar di tahun 2007. Walmart akhirnya mundur dari bisnis penyewaan DVD di tahun 2005 dan Blockbuster mengumumkan kebangkrutannya di tahun 2010. Netflix tidak berhenti berinovasi. Ia terus mengeksplorasi ruang dan peluang pengembangan bisnisnya. Hastings melihat teknologi video streaming yang tengah berkembang pada saat itu akan menjadi masa depan industri hiburan rumah. Maka di tahun 2004, Netflix melakukan eksperimentasi bisnis video streaming bekerjasama dengan TiVo. TiVo menyediakan hardware set-top box, sementara Netflix menyediakan konten film-film unggulan. Eksperimentasi pertama ini ternyata gagal. Netflix kesulitan mendapatkan license dari Hollywood dan set-top box yang dibuat TiVo tidak sesuai dengan ekspektasi. Tahun 2007, layanan internet kecepatan tinggi tersedia secara luas di masyarakat. Netflix pun memutuskan untuk menyeriusi bisnis online streaming dengan meluncurkan layanan Watch Now yang ternyata pada saat itu mengecewakan karena hanya memiliki 5.000 judul film. Jauh dibandingkan koleksi DVD Netflix yang jumlahnya mencapai 85.000 judul pada saat itu. Memang sih, Watch Now itu pada saat itu ya didudukkan hanya sebagai pelengkap dari layanan penyewaan DVD dari Netflix. Tahun 2008, Netflix mulai berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar produsen dan distributor film terkenal seperti Disney, Sony, Paramount, MGM, dan Lionsgate. Di sisi saluran distribusi, Netflix juga bekerja sama dengan berbagai sistem hiburan yang populer seperti PlayStation, Xbox, Nintendo, Apple. Hasilnya, semakin banyak orang yang tertarik untuk berlangganan Netflix. Maka di tahun 2010, jumlah video yang di-streamingkan ternyata sudah melampaui jumlah DVD yang disewakan. Dari situ, kemudian Netflix memutuskan untuk fokus pada layanan video streaming. Kemudian, perlahan tapi pasti, layanan penyewaan DVD Netflix akan diakhiri. Transisi Netflix dari penyewaan DVD menuju video streaming ini nggak mendapatkan respon yang baik dari pelanggannya. Netflix saat itu kehilangan 800.000 subscribers dan saham Netflix drop 75%. Perlu 2 tahun untuk Netflix bisa kembali ke posisi awal. Pada saat itu, Netflix bukan pemain tunggal di bisnis video streaming. Pesaingnya Hulu dan Amazon Video sudah mulai mendapatkan traction di pasar. Maka melihat hal itu, Netflix kembali berinovasi dengan memproduksi serial originalnya sendiri dan tidak seperti serial lain yang dirilis mingguan, Netflix memutuskan untuk merilis semua episodenya secara bersamaan. Strategi itu juga merupakan upaya Netflix untuk mengakali biaya lisensi konten streaming film yang terus meningkat. Di tahun 2013, serial House of Cards dirilis dan mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari pasar. Kemudian muncul lagi serial The Crown, Stranger Things, Orange is the New Black, dan masih banyak lagi. Yang terbukti mampu mendatangkan banyak sekali pelanggan baru untuk Netflix. Di tahun 2015, layanan Netflix sudah bisa dinikmati di 50 negara. Kemudian, pandemi COVID-19 dimulai pada akhir 2019. Hampir semua kota di dunia menerapkan kebijakan lockdown. Kantor tutup, pusat hiburan tutup, dan masyarakat tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka stuck di rumah dan mencari hiburan dengan menonton TV. Nah, saat itulah Netflix diuntungkan. Jumlah orang yang berlangganan Netflix meningkat secara drastis. Pundi-pundi uang perusahaan pun terdongkrak naik. Pada puncaknya, nilai kapitalisasi pasar Netflix mencapai 306 miliar US dollar atau setara 4.454 triliun rupiah. Sayangnya, kejayaan Netflix itu tidak bertahan lama. Di bulan April 2022 ini, Netflix mengumumkan bahwa perusahaan video streaming itu telah kehilangan 200.000 pelanggan di kuartal 1 tahun ini. Dan diprediksi akan kehilangan 2 juta pelanggan lagi di kuartal kedua. Investor pun merespon dengan menjual saham Netflix secara massal, mengakibatkan jatuhnya nilai saham Netflix sebesar 40% hanya dalam 2 hari saja. Bill Ackman, salah satu investor kakap Netflix, mengatakan, "Kami kehilangan kepercayaan pada kemampuan kami untuk memprediksi prospek masa depan Netflix dengan tingkat kepastian yang memadai." Netflix langsung kehilangan market cap senilai 54 miliar US dollar dalam 1 hari. Apa yang menyebabkan kejatuhan dramatik dari Netflix ini? Pertama, munculnya pesaing kelas kakap yang mencuri pelanggan Netflix.
Jika sebelumnya Netflix hanya bersaing dengan sesama startup video streaming, dalam 5 tahun terakhir Netflix harus bersaing dengan raksasa konten dunia yang ikut masuk ke industri video streaming. Sebutlah HBO dengan HBO Max-nya, Paramount dengan Paramount Plus, Disney dengan Disney Plus, CNBC dengan Peacock, Amazon dengan Amazon Prime, Apple dengan Apple TV. Netflix juga mulai kehilangan lisensi atas film dan serial populer karena para raksasa media tadi yang memiliki hak paten atas konten-konten tersebut menarik konten itu dari Netflix untuk dirilis di platform mereka. Mereka juga memproduksi banyak film atau serial original layaknya Netflix. Maka dalam waktu singkat, apa yang dulunya menjadi keunggulan Netflix, yaitu jumlah dan varian konten serta film dan serial originalnya, tidak lagi menjadi keunggulan kompetitif. Kedua, para pemain baru kelas kakap itu juga sangat agresif dalam menetapkan harga jualnya. Biaya langganan Apple TV hanya $5 per bulannya, sama seperti Peacock. HBO Max $15, Disney Plus $12. Sementara biaya berlangganan Netflix terus naik dari $16 yang sudah lebih mahal dari pesaingnya itu, kini bahkan mencapai hampir $20 per bulannya untuk tier yang paling tinggi. Hal ini semakin menjadi pemicu dikarenakan meningkatnya inflasi dan suku bunga acuan. Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat. Masyarakat tidak ada pilihan selain mengurangi pengeluaran. Netflix diduga menjadi pilihan yang pertama. Bisa jadi mereka sepenuhnya berhenti langganan layanan video streaming, atau bisa jadi mereka beralih ke alternatif lain yang lebih murah. Ketiga, manajemen Netflix menyalahkan perilaku berbagi password dari pelanggannya sebagai salah satu penyebab. Saat ini ada 100 juta pelanggan yang melakukan password sharing, 30 juta diantaranya berasal dari Amerika dan Kanada. Perilaku ini jelas merugikan Netflix. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, perilaku ini kan sudah ada sejak dulu, dan Netflix tahu tentang hal itu. Kenapa baru sekarang diangkat isunya? Jawaban resmi Hastings adalah, kalau dulu kan kita terlalu sibuk dengan pertumbuhan, jadi hal itu belum terlalu jadi masalah. Yang keempat, Netflix memutuskan untuk menghentikan layanan streamingnya di Rusia sebagai bentuk dukungan untuk Ukraina. Keputusan itu langsung berdampak pada Netflix kehilangan 700.000 pelanggannya. Nah, sekali lagi, kalau menurut saya itu cuma alasan aja sih. Karena kan yang 200.000 itu kan berhenti berlangganan, bukan dihentikan layanannya seperti yang terjadi di Rusia. Jadi ya nggak nyambung lah. Yang kelima, ini menurut saya lebih masuk akal ya, adalah karena diangkatnya kebijakan lockdown dan batasan-batasan sosial. Hal itu membuat masyarakat lebih senang berada di luar rumah untuk melakukan aktivitas yang selama 2 tahun sebelumnya mereka nggak bisa lakukan. Jadi ya untuk apa masih berlangganan Netflix, kan nggak ada waktu juga untuk nonton. Dalam kondisi seperti itu, apa yang akan dilakukan Netflix? Pengurangan jumlah tenaga kerja yang hanya mewakili 2% dari total karyawan itu jelas nggak akan terlalu berpengaruh. Netflix perlu strategi yang lebih berdampak besar. Dan salah satu rencana Netflix ke depan adalah menawarkan paket khusus dengan harga miring bagi anggota keluarga atau teman yang ingin menikmati layanan Netflix. Nah, strategi ini itu dilakukan untuk memerangi perilaku berbagi password dari pelanggannya. Banyak pihak yang meragukan pendekatan ini, tapi ya kita lihat aja nanti ya hasilnya seperti apa. Rencana yang lain yang dimiliki Netflix adalah meluncurkan paket harga murah yang disupport oleh iklan. Ide ini sesungguhnya bertentangan dengan semangat Netflix selama ini yang anti-iklan. Reed Hastings juga nggak suka dengan pilihan ini. Menurutnya, model bisnis video streaming berbasis iklan itu rumit. Dia lebih suka kesederhanaan bisnis model berlangganan yang dimiliki Netflix pada saat ini. Namun, terlepas dari suka atau tidak suka, banyak pihak yang menilai paket ini bisa jadi solusi untuk situasi Netflix pada saat ini. Netflix tetap bisa mempertahankan pelanggannya, dan minimnya harga berlangganan bisa ditutupi dengan pemasukan dari iklan. Menurut saya, apapun yang dilakukan Netflix, sulit baginya untuk bisa kembali pada masa puncak kejayaannya. Apa yang terjadi saat ini pada Netflix adalah proses koreksi alamiah. Bisnis model bakar uang untuk mendorong pertumbuhan akan selalu menemukan titik jenuhnya, puncak tertingginya, sebelum kemudian terkoreksi untuk masuk pada tingkat kinerja wajarnya. Jikapun uang dari investor tidak terbatas, tapi uang masyarakat kan terbatas. Selain itu, setiap lautan biru pasti nanti akhirnya akan menjadi merah juga. Dinamika pasokan dan permintaan akan selalu menemukan titik equilibriumnya. Saya nggak khawatir dengan Netflix. Netflix akan dapat terus bertahan, bahkan bisa jadi lebih baik di masa yang akan datang. Karena ini bukan kali pertama Netflix mengalami goncangan. Seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya, 10 tahun yang lalu Netflix mengalami situasi yang serupa, bahkan lebih parah lagi. Transisi Netflix dari bisnis penyewaan DVD menjadi layanan video streaming membuatnya kehilangan 800.000 pelanggan pada saat itu, dan sahamnya pun jatuh 75%. Apa yang tengah terjadi pada Netflix saat ini itu masih jauh lebih ringan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Netflix akan bertransisi menjadi bisnis yang seperti apa?
Jawaban dari pertanyaan itu dan bagaimana hasilnya nanti akan jadi case study yang sangat menarik untuk dikaji di tahun-tahun mendatang. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, Netflix melihat peluang dan tidak takut untuk menangkapnya. Di masa ketika semua bisnis hiburan rumah menyewakan kaset video, Netflix melihat peluang penyewaan DVD yang dikirim melalui pos. Lalu, ketika bisnis penyewaan DVD-nya mulai bertumbuh, Netflix melakukan pivot untuk menangkap peluang bisnis video streaming yang sedang terbuka. Semua keputusan itu berisiko pasti, karena belum terbukti. Namun, jika Netflix tidak mengambil peluang itu, maka kita tidak akan mengenal Netflix seperti sekarang. Kedua, Netflix tidak pernah berhenti berinovasi. Menangkap peluang itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah mencari cara-cara baru untuk memberikan lompatan nilai bagi pelanggannya untuk mengunci pasar dengan produk Anda. Melalui algoritma rekomendasi sederhana di websitenya hingga memproduksi film dan serial original yang semua episodenya dirilis bersamaan, Netflix pun memimpin pasar. Ketiga, ketika bisnis digoyang, maka menarilah. Selama 25 tahun, bisnis Netflix sudah beberapa kali digoyang. Kesuksesan akan selalu menghasilkan persaingan. Seberapapun hebatnya Anda, akan selalu ada pemain lain yang lebih hebat. Seberapapun kokohnya bisnis Anda, akan selalu ada kondisi yang tak terduga yang mampu menggoyang bahkan pondasi terkuat Anda. Maka, jadilah lincah, be agile. Menarilah mengikuti irama situasi. Jangan statis, jangan menunggu. Bergerak tapi salah itu lebih baik daripada dia menunggu. Karena dari salah kita bisa menemukan mana yang benar. Sementara menunggu hanya sekedar menunda kematian.